Mengapa kesehatan Anda memburuk di dekat si narsistik? Selama menjalin hubungan dengan si narsistik, kesehatan Anda akan memburuk. Anda menderita kecemasan atau depresi. Berat badan Anda bertambah banyak karena hormon kortisol. Dan Anda mengalami masalah kesehatan lainnya, biasanya terkait stres. Anda cenderung terlihat lebih tua dari usia Anda, serta terlihat kumuh dan usang. Kabar baiknya adalah hal ini dapat dibalikan kembali setelah Anda mengakhiri hubungan dengan si narsistik. Jadi inilah beberapa alasan mengapa kesehatan Anda memburuk di sekitar si narsistik. 1. Drama. Si narsistik mudah bosan. Jadi mereka membuat drama ke dalam hidup mereka, dan mereka membawa Anda naik roller coaster mereka. Kebanyakan orang menganggap drama membuat stres. Dan bertahun-tahun terlibat dalam drama terus-menerus akan memakan korban. Setidaknya Anda akan menjadi korban. Si narsistik menyebabkan perdebatan dan berselisih dengan orang-orang karena alasan yang sepele. Mereka berharap orang-orang terdekat dan tersayang, yaitu Anda, akan mendukung mereka tanpa ragu. Terlepas dari apakah mereka benar atau salah. Anda jadi stres karena diharapkan untuk mendukung seseorang ketika mereka jelas-jelas salah. Anda tidak ingin melawan orang terdekat dan tersayang Anda, tetapi Anda tidak ingin mendukung seseorang yang memang di pihak yang salah. Berada di antara pilihan, terkutuk jika Anda melakukannya, dan terkutuk jika Anda tidak melakukannya, meningkatkan tingkat stres Anda, juga membahayakan kesehatan mental dan fisik Anda. 2. Anda lelah menjaga mereka. Si narsistik merekayasa hubungan untuk menjadi segalanya tentang mereka, dengan peran Anda sebagai penjaga mereka. Banyak narsistik berperan sebagai korban atau membesar-besarkan penyakit dan menuntut Anda agar merawat mereka. Dan setelah beberapa saat, Anda terpaksa peduli pada mereka. Bertahun-tahun berada dalam hubungan satu arah memakan korban. Anda merawat si narsistik hampir seperti anak kecil sambil memikul tanggung jawab lainnya. Anda mungkin tidak menyadari stresnya. Tapi stres itu bertambah seiring waktu dan membuat Anda lelah hingga berdampak pada kesehatan Anda. 3. Menerima sedikit dukungan. Salah satu tujuan si narsistik dalam suatu hubungan adalah mengambil sebanyak yang mereka bisa, sementara memberi sesedikit mungkin. Jadi mereka tidak akan datang untuk membantu atau mendukung Anda. Ketika masalah besar atau kecil datang, si narsistik melarikan diri. Meninggalkan Anda untuk berjuang sendiri. Kebanyakan narsistik tidak peduli jika Anda telah membantu mereka melalui kesulitan mereka selama ini. Begitu Anda mengisyaratkan butuh bantuan, mereka akan kabur. Hidup tanpa dukungan dari orang terdekat memukul Anda dengan keras secara emosional. Dan hal ini merupakan kontributor besar untuk banyak masalah kesehatan fisik dan mental Anda. 4. Permainan pikiran. Si narsistik adalah ahli permainan pikiran. Beberapa sangat halus, yang lainnya lebih eksplisit. Mereka juga sering merendahkan orang terdekat dan tersayang mereka dengan cara yang halus. Jika Anda menegur mereka,
mereka akan menyangkalnya atau menuduh Anda sensitif. Hal ini membuat Anda bingung dengan apa yang terjadi dan membuat Anda terserap ke dalam energi negatif mereka hampir setiap hari. Si narsistik sering menggunakan gaslighting. Disinilah mereka membuat Anda mempertanyakan kewarasan Anda. Mereka mungkin memindahkan uang Anda ke rekening pribadi mereka, lalu menyangkal melakukan hal ini. Kemudian meyakinkan Anda bahwa memori Anda gagal. Atau berulang kali menyebut Anda gila, atau menuduh Anda memiliki ingatan yang buruk. Begitu Anda meragukan persepsi Anda, mereka bisa lebih berbohong dan menipu, dan menyalahkan ingatan atau persepsi Anda. Permainan pikiran ini menyebabkan disonansi kognitif, di mana Anda tidak yakin apa yang harus dirasakan. Sebagian dari Anda mencurigai si narsistik punya maksud yang jahat. Tetapi bagian lain dari Anda percaya kebohongan dan manipulasi mereka. Bagaimana mungkin orang terkasih sengaja melakukan hal-hal jahat seperti ini? Sungguh sangat membingungkan bagi Anda. Si narsistik juga memainkan perilaku baik ketika mereka menginginkan sesuatu, atau ketika mereka merasa telah mendorong Anda terlalu jauh. Tapi cepat atau lambat, mereka akan kembali ke cara egois mereka yang jahat. Ini membuat Anda gelisah, tidak yakin apa yang diharapkan, membuat Anda tidak tenang dan cemas. 5. Melimpahkan tanggung jawab kepada Anda. Seiring waktu, si narsistik melimpahkan tanggung jawab mereka kepada Anda. Tugas Anda untuk membayar segala macam kredit dan tagihan, memasak, membersihkan rumah, mengurus dan membesarkan anak-anak. Anda yang mengatur segalanya. Si narsistik biasanya menyingkirkan tanggung jawab mereka secara bertahap. Mereka mungkin cukup terorganisir di awal hubungan. Tetapi setelah beberapa saat mereka sengaja mengabaikan hal-hal tertentu. Dan untuk menyelesaikannya, Anda akhirnya mengambil alih. Secara bertahap Anda mengurus lebih banyak hal, sampai pada akhirnya Anda menemukan diri Anda mengurus semuanya. Semua tanggung jawab ini menguras energi Anda. Karena Anda bertanggung jawab atas 2 orang dewasa, ditambah anak-anak yang mungkin Anda miliki. Dan si narsistik sering memperburuk tanggung jawab Anda. Mereka mungkin menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal yang tidak perlu, membuat rumah berantakan, dan sengaja menimbulkan kekacauan. Membiarkan Anda frustrasi berat ketika Anda harus membereskan permasalahan mereka. Sementara mereka duduk dan bersantai. Dan jika Anda protes atas perbuatan mereka, Anda akan dituntun pada perdebatan yang berbelit-belit yang tidak akan menyelesaikan permasalahan. 6. Hanya sedikit waktu untuk merawat diri. Anda hanya punya sedikit waktu untuk merawat diri, karena waktu Anda habis untuk memenuhi tanggung jawab dan merawat si narsistik. Anda juga menghindari melakukan hobi Anda, seperti kuliner, jalan-jalan, atau ke gym untuk menghemat pengeluaran. Jika Anda melakukan sesuatu yang positif untuk diri sendiri, si narsistik akan menyabotasenya. Mereka mengkritik Anda karena membuang-buang uang, memberitahu Anda betapa egoisnya Anda, menuduh Anda berselingkuh, atau mengejek Anda. 7. Terlalu stres. Berada di sekitar si narsistik selalu membuat stres.
Stres diketahui dapat melemahkan sistem kekebalan Anda, yang membuat Anda rentan terhadap hampir semua penyakit. Stres juga meningkatkan kadar hormon stres dalam tubuh Anda, yang menempatkan Anda pada risiko lebih banyak masalah kesehatan, seperti penambahan berat badan, penyakit jantung, masalah pencernaan, masalah tidur, dan banyak lagi. Tubuh manusia hanya dirancang untuk mengalami stres dalam waktu singkat. Stres terus-menerus selama bertahun-tahun berdampak pada kesehatan mental, emosional, psikologis dan sosial Anda, dan otomatis akan sangat mempengaruhi penampilan fisik Anda. Cermati hubungan Anda. Jadi si narsistik menguras kesehatan dan vitalitas Anda. Mereka mengambil sebanyak yang mereka bisa, sementara memberi sangat sedikit sebagai balasannya. Dan yang terpenting, mereka dengan sengaja menyabotase Anda dan mendorong Anda ke belakang. Mereka melihat orang lain hanya sebagai komoditas untuk digunakan. Dan jangan lupa bahwa mereka adalah orang-orang dengan kebutuhan dan keinginan egois mereka sendiri. Kebanyakan orang yang meninggalkan hubungan dengan si narsistik dalam kesehatan yang lebih buruk daripada pada waktu mereka memulai hubungan. Tapi, Anda bisa membalikkan keadaan. Jaga diri Anda. Temukan aktivitas fisik yang Anda sukai. Entah itu berolahraga, pergi ke gym, berjalan kaki, atau apapun. Jelajahi hobi baru, dan lakukan kembali hobi lama. Membuat teman baru, dan terhubung kembali dengan orang-orang yang kehilangan kontak dengan Anda. Temukan hal-hal positif untuk dilakukan dengan waktu dan energi Anda. Dan belajar mencintai hidup sekali lagi.